Namaku Sania. Rumahku berada di daerah Bandung Utara, tepatnya di perbatasan daerah Kota Bandung dan Cimahi. Cerita yang akan aku ceritakan malam ini adalah ceritaku saat sedang menginap di rumah temanku yang tak jauh dari tempatku bekerja. Suatu waktu, aku pulang agak larut. Banyaknya pekerjaan saat itu benar-benar membuatku terpaksa pulang malam. Namun, karena sudah terlalu larut malam, aku memutuskan untuk menginap di rumah temanku saja. Kebetulan rumah temanku ini berada tak jauh dari tempatku bekerja. Dan waktu itu pun temanku yang mengajak untuk menginap di rumahnya. Sinta namanya. Jarak rumah Sinta dengan kantorku memang tak jauh. Berada di belakang area gedung kantor. Jika berjalan kaki, kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Sesampainya di rumah Sinta, aku segera masuk ke dalam kamarnya yang berada di lantai 2. Rumah yang tidak terlalu besar berada di dalam gang, terdiri dari 2 lantai. Kulihat lampu-lampu di dalam rumah sudah gelap. Dan di kamar-kamar lain pun juga gelap. Sinta bilang dia sedang sendirian di rumah. Keluarganya sudah seminggu tidak pulang karena harus mengurus neneknya yang sedang sakit. Singkat cerita, sebelum tidur, kami menghabiskan waktu malam dengan mengobrol. Kubuka sedikit jendela kamar agar ada angin yang masuk. Sambil melihat pemandangan ke sekitar. Namun, ketika aku buka jendela, entah kenapa pandanganku tiba-tiba saja tertuju ke arah samping depan rumah Sinta. Karena kulihat di seberang kamar Sinta terlihat jelas rumah yang sangat gelap sekali, seperti rumah kosong. Aku pun menanyakan kepada Sinta. Sin, itu rumah gelap banget. Gak ada penghuninya emang? Padahal lumayan gede rumahnya. Dan Sinta pun berkata bahwa rumah di seberangnya memang sudah kosong sejak lama. Namun, sekilas aku melihat seperti ada orang yang mengintip dari arah jendela rumah itu. Sin, itu ada orang Tadi ada yang ngintip dari jendela. Seperti ada bayangan hitam orang yang sedang mengintip. Dan tak lama dari itu, bayangan itu pun hilang. Namun, ketika aku berbalik, ternyata Sinta sudah tidak ada di dalam kamar. Sepertinya dia turun ke bawah. Aku pun kembali menuju tempat tidur dan melanjutkan berbaring sambil memainkan handphoneku.
Tak lama dari itu, Sinta masuk kembali ke dalam kamar. Ternyata dia membawa cemilan dari bawah. Pantesan aja dicariin tadi, kirain kemana, Sin? Malam pun berlalu. Obrolan pun sudah terasa tidak jelas. Tak terasa kami pun mulai mengantuk. Dan kulihat jam menunjukkan sudah hampir jam 12 malam. Sinta pun langsung mengambil posisi untuk segera tidur. Sebelum tidur, aku berniat pergi ke toilet untuk mencuci muka dan bersih-bersih terlebih dahulu. Karena di lantai atas tidak ada toilet, aku pun menuju toilet yang ada di lantai bawah. Sesampainya di lantai bawah, kulihat rumah ini sangatlah kosong. Sempat muncul di pikiranku tentang sangat beraninya Sinta tinggal di sini sendiri. Apalagi jika dilihat daerah gang rumahnya ini sangat minim sekali dengan penduduk sepertinya. Aku pun masuk ke dalam toilet. Setelah selesai, langsung kembali menuju kamar. Sesampainya di kamar, kulihat Sinta sudah tertidur nyenyak. Udara dingin mulai terasa di dalam kamar. Karena kulihat ternyata jendela yang tadi kubuka belum ditutup. Aku pun menghampiri jendela itu dan mulai menutupnya. Namun sebelum menutup kembali jendela itu, lagi dan lagi pandanganku tertuju ke arah rumah kosong tadi. Sampai aku terkejut ketika mendengar suara benda jatuh dari arah belakangku. Dan ketika kulihat, ternyata itu toples cemilan yang tadi dibawa Sinta. Sepertinya Sinta mengigau dan membuat toples itu terjatuh. Tak lama dari itu, aku pun segera menutup jendela dan bergegas untuk tidur. Karena hanya ada satu kasur, aku pun tidur di samping Sinta. Sampai akhirnya aku pun tertidur. Namun, belum lama aku terlelap. Tiba-tiba, aku merasa seperti ada yang mengelus-ngelus pipiku. Kupikir itu Sinta yang sedang mengigau. Namun, ketika aku membuka mata dan melihat ke arah Sinta, tangan Sinta sedang memeluk guling. Aku pun sedikit keheranan dan bertanya-tanya dalam hati dengan sedikit ketakutan. Kalau tangan Sinta memeluk guling dari tadi, jadi yang tadi mengelus-ngelus pipiku siapa? Aku mencoba berpikir positif. Mungkin hanya perasaanku saja. Kututup kembali mataku untuk melanjutkan tidur. Sampai tak lama dari itu, kini kurasakan seperti ada ujung hidung yang menempel di pipiku. Apaan lagi sih nih? Tanyaku dalam hati. Dan sekilas
tercium bau busuk. Seperti bau tanah. Kubuka mataku perlahan, namun lagi-lagi yang kulihat hanya Sinta dengan posisi yang sama. Seperti tadi, masih memeluk guling. Kulihat Sinta masih tertidur nyenyak. Melihat hal itu, aku pun kembali menutup mataku sambil mencoba untuk tidak memikirkan hal yang aneh-aneh. Sampai ku dengar seperti ada yang mengetuk jendela kamar. Jantungku mulai berdegup kencang. Sepertinya memang ada yang tidak beres. Aku coba membangunkan Sinta, namun dia tetap tidak mau bangun. Aku jadi berpikir aneh-aneh saat itu. Tidak tenang dan pikiranku tak karuan. Kini, ku dengar ketukan itu semakin kencang. Aku pun memberanikan diri untuk membukanya. Karena pikirku positif, mungkin itu karena angin kencang saja. Sampai ketika ku buka, benar saja. Ternyata angin malam itu cukup kencang. Aku pun langsung menutup jendela itu kembali. Dan ketika aku berbalik, astaga! Di belakangku, kini terlihat sosok wanita berambut panjang masuk ke dalam kamar ini. Sontak aku kaget. Dan kakiku mulai gemetar. Sosok itu terlihat jelas dan sangat dekat di depanku. Rambutnya panjang dengan aroma bau busuk seperti sampah. Badannya hitam, kurus, matanya berwarna merah dengan mulut menganga. Aku mencoba berteriak namun tidak bisa. Sampai akhirnya aku pun teriak. "Ah!" Dan aku pun tak sadarkan diri lagi. Keesokan harinya, ketika tersadar, Sinta membangunkanku sambil mengelus-ngelus bagian rambutku. Aku pun menceritakan apa yang aku alami semalam. Sinta bilang, mungkin yang kulihat semalam itu adalah sosok perempuan yang sering dilihat warga sini. Yang memang berasal dari rumah kosong itu. Alasan rumah itu kenapa kosong? Karena sebelumnya memang pernah ada korban bunuh diri. Dan mungkin yang kulihat itu adalah sosok perempuan tersebut. Entah benar atau tidak. Aku tidak mau melihat sosok itu lagi.